dipersembahkan oleh... Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus. Berita Satu Media Holding kembali menyelenggarakan diskusi. Pada episode kali ini, Berita Satu mengangkat tema kiprah DPR di tengah pandemi. Kita langsung bergabung ke News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Dorimul. Silakan Pak Primus. Terima kasih, Rolando. Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Live Zooming with Primus. Hari ini kita berdiskusi tentang kiprah DPR saat pandemi COVID-19. Dan narasumber kita tentu Wakil Ketua DPR RI, Dr. Aziz Samsudin, yang akan segera bergabung dan sudah on screen. Pertama adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, PhD. Pak Febrio, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Primus. Ya, selamat siang. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia dan PhD. Selamat siang Pak Fadil. Selamat siang Pak Primus, selamat siang Pak Ferio. Ya. Siang Pak Fadil. Ya. Apa kabar Pak? Baik, salam kenal Pak. Ya. Baik Pak, pemirsa, kita nanti mendengar dari Pak Aziz Samsudin yang segera bergabung tentang apa saja yang dilakukan oleh anggota Dewan, oleh para penghuni Senayan dalam membantu percepatan penanganan COVID-19, kemudian mengantisipasi kondisi pasca COVID memasuk new normal. Dan kita mendengar lebih dulu bagaimana sebetulnya stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Banyak sekali kritik bahwa mengapa Indonesia tidak meniru saja negara-negara lain. Langsung jegar 10% dari PDB. Kalau PDB kita 16.000 triliun, sebutlah 1.600. Itu stimulus fiskal. Dan saat ini yang kita dengar, yang diumumkan baru sekitar 600 triliun lebih. Nanti angka jelas dari Pak Febrio. Sebetulnya berapa dana yang dikucurkan dan dampaknya terhadap APBN kita, dan apakah APBN kita sustainable? Karena 80% dari penerimaan APBN adalah dari pajak, dan itu dari dunia usaha. Kalau dunia usaha mengalami slowdown, kontraksi yang serius, maka penerimaan pajak juga turun. Nah, bagaimana sumber pembayaran pendanaan lain? Nanti Pak Febrio menjelaskan bagaimana hubungan dengan Bank Indonesia dan isu bagaimana quantitative easing, kata yang keren, dan orang-orang umum, awam mendengar bahwa itu adalah cetak uang. Dan inilah bagaimana kita akan mendengar dari Pak Fadil sebagai Badan Supervisi Bank Indonesia, bagaimana Bank Indonesia juga melakukan stimulus moneter di mana-mana di dunia ini ketika APBN kesulitan dalam penerimaan karena dunia usaha sebagai pembayar pajak mengalami masalah, maka bank sentral lah yang berperan stimulus seperti Federal Reserve yang kita tahu. Nah, kita lebih dulu mendengar dari Pak Febrio. Silakan Pak Febrio. Pak Fadil, unmute dulu Pak. Silakan Pak Febrio. Terima kasih Pak Primus. Nih sambil menunggu Pak Wakil Ketua, saya jelaskan sedikit apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama dengan DPR. Ini menarik sekali Pak, karena memang kita berada dalam situasi yang extraordinary. Dan kita bersyukur bahwa kita juga mendapatkan menerima kerjasama yang sangat extraordinary dari DPR juga. Mulai dari sejak kita punya Perpu 1/2020 yang kemudian dari host yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang 2/2020 Selasa 2 minggu yang lalu. Lalu kita juga walaupun di dalam Perpu dan Undang-Undang 2/2020 itu pemerintah memang diberikan banyak keleluasaan karena memang mempertimbangkan situasi
yang genting, kegentingan yang memaksa, sehingga pemerintah diberikan keleluasaan, diberikan extraordinary measures. Nah, pada saat yang sama kita juga ternyata mendapatkan extraordinary dukungan dari teman-teman di DPR. Ini luar biasa. Karena kalau ini tidak ada, memang sangat susah pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya harus cepat dan sifatnya harus forward looking. Jadi kita harus bergerak cepat dalam kondisi yang memang sangat tidak pasti, tapi kita harus punya policy-policy yang kita bisa harapkan menghindarkan kita dari krisis yang terlalu dalam. Nah, ini sudah terjadi dalam, kebetulan saya baru bergabung 2 bulan terakhir dengan Kementerian Keuangan, dan saya langsung terjun, langsung menikmati kerjasama yang luar biasa dengan Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat. Kita mendapatkan dukungan yang luar biasa. Dukungan ini tidak selalu dalam bentuk selalu menyetujui, tidak. Tapi dengan segala kritisnya, dengan segala pengawasannya, kita mendapatkan feedback yang luar biasa. Sehingga kita bisa bersama-sama bersatu padu untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya harus holistik, tapi juga harus cepat. Nah, ini terlihat dari beberapa perubahan yang sangat cepat dapat dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh DPR. Contohnya adalah itu tadi, yang pertama, bagaimana Perpu ini kemudian mendapat dukungan menjadi Undang-Undang 2 2020, sehingga sangat jelas landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan extraordinary measures, policy-policy yang sifatnya extraordinary. Salah satu yang paling penting tentunya yang sering diangkat adalah biasanya kita pemerintah punya fiskal disiplin yang harus punya budget defisit itu 3% paling maksimum setiap tahun terhadap PDB. Untuk 3 tahun ke depan kita diberikan ruang sampai 2023 komitmen pemerintah harus sudah kembali ke disiplin fiskal tersebut lagi. Nah, ini memberikan ruang bagi fiskal untuk bisa berperan banyak dalam kondisi yang memang serba tidak pasti ini. Budget yang di postur terakhir perubahan dari APBN 2020 menjadi Perpres 54, itu kita temukan angka yang 405 triliun itu, Pak Primus. Iya. Di situ jelas dukungan yang ditunjukkan oleh selamat bergabung Pak Wakil Ketua. Oh, ya. Selamat Pak Aziz Samsudin. Silakan Pak. Kita mesti dengar dulu Pak Febrio, Pak. Tadi udah apresiasi. Saya lanjutkan ya Pak. Ya, silakan Pak. Jadi memang jelas sekali dukungan dari Bapak Ibu di DPR, bagaimana kita tetap mendapatkan kritik, mendapatkan masukan yang kritis dari teman-teman di DPR, tapi kita dalam semangat kebersamaan, bagaimana kita memecahkan masalah bangsa kita saat ini dengan kebijakan-kebijakan yang measured, dengan targeted, angka-angka yang kita keluarkan itu selalu kita konsultasikan dengan DPR. Walaupun sebenarnya Perpu 1 2020 yang kemudian sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang 2 2020 itu sebenarnya tidak harus melalui siklus itu, tetapi kita tetap dengan semangat kebersamaan. Dan menariknya ini Pak Primus, bahkan saat reses bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR bisa kita ajak raker, Pak. Itu luar biasa. Ini memang sama-sama kita melihat kondisi ini adalah kondisi yang extraordinary. Sehingga angka yang keluar dari kita itu bukan angka yang sepihak dari pemerintah, tapi selalu kita konsultasikan dengan semua stakeholders, termasuk dengan Bapak Ibu di DPR juga. Nah, ini nanti kita dalam mempersiapkan juga yang namanya program pemulihan ekonomi nasional. Ini akan mengubah postur lagi Pak, yang tadi Bapak sebut tentang defisit yang 6,3% itu. Nah, itu angkanya belum final, itu tetap kita sedang konsultasi dengan DPR. Ini akan kita ada schedule lagi dengan Komisi 11 nanti, sebelum nanti benar-benar ditetapkan menjadi postur yang baru, yang angkanya itu sekitar 640, tapi masih bergerak sedikit Pak. Saya pikir demikian dulu Pak Primus. Ya, terima kasih Pak Febrio. Ya, Pak Aziz nanti tahan dulu, kita mau dengar dulu dari Pak Fadil. Pak Fadil, bagaimana sekarang ini orang mendesak stimulus moneter yang harus lebih berperan dibanding stimulus fiskal? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama-tama mungkin disclaimer dulu ya, saya karena tidak akan melakukan Indonesia, karena GSP itu yang berbeda dengan
Audionya kurang jelas Pak, bisa di... Halo, ya. Ya, Ya, jadi saya berbicara di sini tidak atas nama Bank Indonesia, ya. tapi lebih sebagai orang yang mengikuti perkembangan, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, lebih pada umumnya ya, tentang permasalahan yang kita hadapi sekarang. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Primus itu tentang stimulus fiskal, stimulus ekonomi dan peranan otoritas moneter dalam hal ini. Mungkin saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan Perpu 1 dan 20 yang tadi menggunakan Undang-Undang 2020 di situ sudah diatur peranan dari masing-masing otoritas ya, fiskal dan otoritas moneter dan yang pada intinya itu Bank Indonesia itu tentunya sebagai otoritas moneter itu memiliki fungsi untuk melakukan stabilisasi nilai tukar, inflasi dan juga mendorong berbagai kebijakan terkait dengan kontribusi. Nah, dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia itu saya kira sudah banyak ya. Yang pertama-tama itu tentunya sekarang sudah bertahan dependensi bersektornya itu sebesar 4,5%. Kemudian meningkatkan yang disebut sebagai people intervention di pasar spot, pasar CNDF ya, dan juga pada kemudian SCN pasar sekunder. Kemudian yang ketiga itu memperpanjang tenor repo SPN dan lelang untuk memperkuat pelonggaran likuiditas dan menambah frekuensi daripada lelang foreign exchange swap itu melakukan kecukupan daripada likuiditas yang dibutuhkan oleh pasar. Dan kemudian juga membeli ya SDN dan SDSN di pasar primer ya, untuk kita membiayai penanganan daripada produksi. Nah, selain itu juga Bank Indonesia itu dalam konteks itu sudah melakukan quantitative easing untuk sekitar 500 juta. Mungkin sekarang ini sudah bertambah ya. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang ini saya kira adalah pertama itu bahwa angka-angka daripada kebutuhan ya melakukan stimulus sendiri selalu berkembang. Karena memang kita tidak mengetahui persis maksudnya sekarang ini dampak yang ditimbulkan oleh COVID. Jadi Pak Periode sudah mengatakan ada 400 triliun, sekarang sudah nambah jadi 601 triliun, dan itu mungkin juga akan bertambah di masa. Baik Pak Fadil, ya. Ini harus perbaiki audio dulu, tapi kita break dulu Pak, supaya bisa lebih jelas Pak. Baik. Kami akan break dulu dan kembali melanjutkan diskusi kita, akan mendengar penjelasan dari narasumber kita, dan yang belum menyampaikan adalah Pak Aziz Samsudin dari DPR. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali.